Iqra. قال الحنيفة كان الواجب النية dan Imam Abu Hanifah berkata andai kata orang yang itu berperan adalah perang salah wahwa mazhab fungsinya dia aman atau mata nazar yaitu orang yang memiliki 50 dirham yang senilai dengannya dan emas sama kami fungsi orang bagaimana yang telah dijelaskan antara golongan orang wala yuqaddu kadari wa illa khaifa maka dia tidak menjadikan kesimpulan dari kata kecuali dirinya wa in kana kasiban min al-kasra taqa'aduhu an al-jihad andai kata orang yang usaha karena usahanya itu dikaitkan dengan jihad wa inda Muhammad dan menurut pendapat Muhammad bin Al-Hasan al-Ghali muqattatul hadi dan muqattatul ghadati yang dimaksud dengan al-Ghali yaitu orang yang terputus misalnya dan tidak sampai terputus dengan pasar al-Malik lalu al-Malikiyah menjelaskan annahu isyarat al-Ghali ayyakuna min yajib alaihi jihad dan al-Malikiyah menjelaskan bahwa dia mensyaratkan pada al-Ghali orang yang wajib musliman muslim zakaran laki-laki balighan qadiran tamlik wa annahu isyarat ayyakuna min ghairi ahli bait dan juga disyaratkan bahwa yang bersangkutan itu tidak termasuk dari keluarga Rasulullah SAW. Wa amma yunus bin dan ada pun para tentara alladzina lam yunasibu dari wajib wala yuqala al-zakat dan ada pun para tentara yang mendapatkan anggaran dari negara maka tidak diberi santunan dari zakat. Tapi hadil qaulaini inda Syafi'iyya dan salah satu pendapat dari dua itulah yang sesuai dengan Syafi'i. Ini mutanaha fa'ulun min al-bayt al-mali bi ba'dihi yajuzu fa'ulun min al-zakat. Andai kata mereka terhalang mendapatkan santunan dari baitul mal maka boleh mendapatkan santunan dari zakat. Ya, Iqra tali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi al-kiram wa ummati jami'an alladhina tamassakuna bi syari'atil Islam ila akhir zaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min ha'ula'il arba'. Allahumma nawwir qulubana jami'an bi nuril ilmi wa bi nuril hikmah wa bi nuril hidayah kama nawwarta as-samawati wal ardi bi nuri syamsik
وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين. الضرب الثاني مصالح الحرب. مصالح الحرب وهذا الضرب ذكره المالكية، فالصحيح عندهم أنه يجوز الصرف من الزكاة في مصالح الجهاد الأخرى غير إعطاء الجزاء، نحو بناء أسوار للبلد لحفظها من غزو العدو، ونحو بناء المراكب الحربية، وإعطاء جاسوس يتجسس لنا على العدو مسلما كان أو كافرا. وأجاز بعض الشافعية أن يشتري من الزكاة السلاح وآلات الحرب وتجعل وقفا يستعملها الجزاة ثم يردونها. ولم يجزه الحنابلة وظاهر صنيع سائر الفقهاء. إذ قصروا سهم سبيل الله على الغزاة أو الغزاة والحجاج أنه لا يجوز الصرف منه في هذا الضرب، ووجهه أنه لا تمليك فيه أو فيه تمليك لغير أهل الزكاة، أو كما قال أحمد لأنه لم يؤت الزكاة لأحد، أنه لم يؤت الزكاة لأحد وهو مأمور بإيتائها. Sekarang kita melihat lanjutan bacaan kita, masih berbicara tentang masarifuz zakah. Masarifuz zakah, pos-pos pendistribusian zakat, ya, sasaran-sasaran yang menjadi objek penyaluran zakat, atau mereka-mereka yang tersebut di dalam Al-Quran selaku mustahiquz zakah, orang-orang yang berhak menerima zakat. Pada aspek yang ketujuh ini, fisabilillah, inilah yang ramai diperbincangkan oleh ulama. Prinsipnya semua ulama sepakat kalau fisabilillah itu adalah mustahiquz zakah.
Yang diperselisihkan adalah batasannya fi sabilillah, sampai di mana dan siapa. Ya, ini yang menjadi runcing diperselisihkan oleh ulama, sehingga pemaknaannya ini cenderung melebar. Ada ulama yang memahami secara sempit, ya, hanya sesuai apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dulu. Paling jauh pergeserannya ketika sahabat Rasulullah memaknai fisabilillah sedikit lebih mekar daripada pemahaman pada masa Nabi. Nah, yang jelas ada pergeseran pemaknaan dan cenderung lebih luas pada masa sahabat. Ada juga ulama kita menginterpretasi, ya, fi sabilillah ini, ya, lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Semua yang berorientasi di jalan Allah itu ikut di dalam makna fi sabilillah. Ya, ini diperluas pemaknaannya, ya, dimekarkan pemahamannya, pemaknaannya seluas-luasnya, sehingga, ya, distribusi zakat itu memungkinkan untuk, ya, menjangkau semua elemen umat yang merasa terdesak oleh kepentingan, terutama sekali kepentingan yang terkait dengan dakwah atau misi pembelaan agama. Itulah sehingga di dalam penjelasan sebelumnya, maghrur kita di sini, ya, meringkas atau merinci perselisihan pendapat yang begitu luas. Disederhanakan menjadi 3 ad-darb, 3 model. Yang pertama, al-ghusatu fi sabilillah, fi sabilillah ta'ala, walladzina laysa lahum nasibun fid diwan, ya, bal hum mutatawwa'una lil jihad, wa hadha ad-darbu muttafaq alaihi 'inda al-fuqaha. Model penafsiran yang pertama dari kalimat fisabilillah yang tersebut di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 yang disepakati oleh ulama. Ini tidak ada perselisihan pendapat. Kalau fisabilillah yang dimaksud di sini adalah para laskar jihad di jalan Allah, membela agama Allah. Mereka itu tidak punya anggaran dari negara, Mereka berjihad terpanggil oleh rasa ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, membela agama Allah dengan segala keikhlasan hati, nyawa yang menjadi taruhannya. Jangankan harta, nyawanya menjadi taruhannya. Lalu bagaimana dengan keluarga yang ditinggalkannya? Maka inilah perlu mendapatkan santunan. Dari mana? Dari harta zakat. Kalau dimaknai seperti itu, maka semua ulama sepakat. Jadi inilah pemaknaan yang paling akurat karena bittifaqil ulama.
Hanya saja kalau dibatasi pemahamannya hanya pada model yang pertama ini, maka hampir saja ini orangnya sudah tidak ada saat sekarang ini. Oleh karena fenomena seperti itu sudah nyaris hilang di muka bumi ini. Semua negara sudah menganggarkan insentif atau tunjangan ataukah gaji tetap kepada laskar atau bala tentaranya. Kalau kita di Indonesia TNI. Jadi andai kata dipahami secara sempit, maka fisabilillah nanti ini tidak ada yang bersyarat untuk mendapatkan zakat dari pos ini. Kalau pemahamannya seperti model yang pertama. Nah memang itu yang terkuat dan itu yang terjadi pada masa Rasulullah. Berikutnya nanti sedikit bergeser pada masa sahabat. Dan sahabat ini berani, sahabat Rasulullah berani untuk memekarkan pemahaman atau pemaknaan fisabilillah yang tidak lagi persis pemaknaannya pada masa Rasulullah oleh karena kondisi yang bergeser. Ini pertanda bahwa memang fisabilillah ini adalah interpretable. Kalimat yang bisa ditafsirkan, tidak boleh terfokus pada pemaknaan pada masa Nabi yang ketika itu diikat oleh kondisi tertentu pada masanya. Begitu ada pergeseran, maka kaidah hukum itu harus berlaku. Tagayyurul ahkam bitagayyuril ahwal wal amkina wal azmina wal adat wal niyat. Jadi 5 aspek ini yang menjadi pemicu terjadinya perubahan hukum. Yang pertama al-ahwal, perbedaan kondisi. Yang kedua al-azmina, perbedaan waktu. Yang ketiga al-amkina, perbedaan tempat. Yang keempat itu al-adat, perbedaan tradisi. Yang kelima itu an-niyat, perbedaan niat. Kalau yang kelima ini itu spesifik untuk setiap hamba dan Tuhannya. Ini hampir-hampir tidak bisa diintervensi oleh orang lain. Tapi 4 yang pertama itu semuanya terkait dengan kepentingan umum. Lalu di sini dicantumkan ada model yang kedua. Seperti apa? Ad-darbus tsani, masalihul harbi. Kemaslahatan perang. Kemaslahatan perang. Kalau yang pertama di atas itu ad-darbul awal, bukan kemaslahatan perang. Kemaslahatannya orang yang berperang, jadi orangnya. Kalau yang kedua ini lebih kepada perlengkapan perang, peralatan perang. Bolehkah harta zakat digunakan untuk melengkapi peralatan perangnya laskar jihad? Itu yang dimaksud oleh ad-darbus tsani ini. Kalau ad-darbul awal
ya, lebih kepada ya, mereka yang berangkat berperang. Nih. Ini. Kum ya Syekh. وهذا الضرب ذكره المالكية ya. Bentuk yang kedua ini disebutkan oleh Al-Malikiyah, ulama-ulama pengikut Maliki. As-sahihu indahum, yang benar menurut mereka, annahu yajuzu as-sarfu minaz zakati fi masalihil jihadi al-ukhra. Bahwasanya boleh saja menyalurkan harta atau menyalurkan bantuan dari zakat dalam hal masalih al-jihad, untuk kepentingan kemaslahatan jihad yang lain, ya, kemaslahatan jihad yang lain, bukan mujahidnya tapi jihadnya. Jadi bukan hanya mujahidnya tapi jihadnya, ya. Ghairi i'ta'il gusat, tanpa memberikan al-gusat, ya, orang-orang yang ikut berperang, bala tentara. Al-Malikiyah ini berpendapat bahwasanya ya bisa dialihkan, yang semestinya kalau sesuai pada masa Nabi yang diberikan itu adalah laskar jihadnya, tapi itu dialihkan, bagiannya laskar jihad digunakan untuk perlengkapan perang. Apa sebab? Al-Malikiyah ini sudah berani juga bergeser, ya, melihat kondisi yang terjadi pada masa Rasul, pada masa sahabat, dan pada masa tabi'in, itu sudah mulai bergeser. Dulu memang itu laskar jihad tidak dianggarkan insentifnya dari negara, tidak. Nah, maka itulah menjadi prioritas untuk mendapatkan zakat dari aspek fisabilillah. Lalu peralatan perang ketika itu tidak menjadi prioritas pemikiran, oleh karena ya, peralatan perang masih sangat sederhana, dan hampir semua orang, semua laki-laki pada masa itu memiliki peralatan masing-masing. Ada kudanya, ada pedangnya, ada tombaknya, ada panahnya. Dulu, jadi yang namanya tentara itu, yang namanya tentara hampir tidak ada yang spesifik ini tentara Islam. Ketika tiba saatnya orang berangkat berjihad siapapun, ya, itu ketika pecah perang Uhud itu, ya, para sahabat berteriak, an-nafir, an-nafir, an-nafir. Abdullah bin Jahsh, Abdullah bin Jahsh, Abdullah bin Jahsh sementara tidur dengan istrinya malam pertama lagi, tiba-tiba terbangun, tinggalkan istrinya, menyusul Rasulullah berangkat ke Uhud. Nah ini, jadi siapa tentara, siapa masyarakat sipil, ya, susah dibedakan. Nah, hampir semua adalah laskar, atau boleh dikata semua adalah laskar. Nah, dulu
kalau terjadi perang, nah, kemudian ada laki-laki yang tidak ikut, itu dianggap aib, itu aib besar. Nah, itulah ceritanya siapa itu? Ada sahabat namanya Kusman. Nah, dia tidak mau berangkat perang karena sakit hati. Sakit hati ini. Kenapa sakit hati? Pernah ditunjuk oleh Rasulullah kalau dia adalah ahli neraka. Wah, sakit hatinya. Nah, itu panjang ceritanya itu ya. Jadi kita kembali bahwa Al-Malikiyah ini Al-Malikiyah ini membolehkan bagian al-jusad dialihkan ke masariful harb. Ya. Nahu seperti binai aswarin, membangun benteng pertahanan, lil balad, untuk negeri, ya, lihifziha, ya, untuk menjaga negeri itu, min gaswil adwi, dari invasi lawan, dari serangan lawan. Ya. Jadi benteng pertahanan untuk setiap, ya, negara itu selalu ada dulu. Sekarang ya karena itu kondisi bergeser, maka ya, tidak lagi seperti dulu. Kita tidak tahu kalau di Indonesia ini di mana benteng pertahanannya itu. Yang ada benteng pertahanan yang ditinggalkan oleh kerajaan-kerajaan kecil dulu, kesultanan kecil pada masa republik ini belum berdiri. Ya, seperti di Makassar ada benteng Fort Rotterdam yang kita saksikan itu di Makassar pantai. Itu menjadi salah satu titik destinasi para turis mancanegara kalau datang. Nah, itu benteng pertahanan kerajaan Gua Talok dulu. Kalau yang pernah kami lihat yang tertinggi itu benteng pertahanan yang ada di Istanbul, ya, Konstantinopel pada masa kerajaan Bizantium. Kalau tidak salah kemarin itu disampaikan berapa 28 km. Kita jalan-jalan keliling jauhnya. Kemudian tingginya itu mungkin mencapai tingginya ya ada 8 meter barangkali tingginya. Kalau Rotterdam Makassar berapa? Tidak sampai 3 meter barangkali ya. Situ ada 8 meter tinggi, baru panjang, lebar. Kalau kita lihat, subhanallah, bagaimana orang-orang dahulu di mana teknologinya hampir sangat sederhana, ya, sangat sederhana, tapi kenapa bisa membangun benteng yang sekokoh itu, ya, sebesar itu, sepanjang itu.
berapa jumlah personil dikerahkan untuk itu. Dengan kehebatannya orang-orang dahulu itu, ya, bisa kita saksikan dengan melihat peninggalan-peninggalannya. Belum lagi piramid yang ada di Mesir itu, ya. Batu disusun-susun sampai menjadi bukit yang tinggi, gunung yang tinggi. Piramid yang ada di Mesir, peninggalannya Firaun. Ada satu piramid besar itu, kami pernah masuk di dalamnya itu, naik tangga sampai di atas puncak. Di atas puncak katanya situ ada neneknya Firaun, kuburannya. Jadi kita sampai di atas itu, di puncaknya. Ternyata piramid itu di dalamnya itu ada ruangan di dalamnya itu. Kita masuk naik mendaki sampai di puncak, naik tangga. Kalau itu semua kita perhatikan, Masya Allah, hebatnya orang-orang dahulu. Sekarang ini manusia bisa membuat gedung besar, gedung pencakar langit, itu karena teknologinya sudah maju. Bukan lagi tangan manusia yang bekerja, tapi semuanya serba mesin. Segalanya serba mesin. Manusianya tinggal kenop-kenop saja, tombol-tombol, mesin semua bekerja. Ya. Jadi terkait dengan kemaslahatan perang, untuk mempersiapkan benteng pertahanan, menurut Al-Malikiyah boleh saja diambilkan dari harta zakat. Bagian Al-Gusat, laskar jihad itu dialihkan untuk kenapa dialihkan? Oleh karena pada umumnya laskar jihad setiap negara kaum muslimin hari ini itu sudah mendapatkan insentif tetap, tunjangan kesejahteraan tetap dari negara. Anggarannya itu sudah ada. Wa nahu bina'il marakibi al-harbiyah. Nah, seperti juga ya, mengadakan al-marakib al-harbiyah, ya, kendaraan-kendaraan perang, ya, seperti mobil tank, ya, pesawat tempur, ya. Amunisi, ya, itu semua. Ya. Kapal selam tempur. Ya. Kalau kita di Indonesia ini masih kurang, ya. Peralatan perangnya kita masih lemah, ya. Masih sangat lemah. Malaysia masih lebih kuat peralatan perangnya ketimbang dengan kita. Nah, sekalipun kalau personil, kita jauh lebih banyak, tapi peralatan mereka masih lebih kuat daripada Indonesia. Di Surabaya kami pernah masuk di salah satu museum, ada kapal selam milik Indonesia yang konon kabarnya hanya 2 di Indonesia seperti itu. Satu sebelumnya juga pernah tenggelam, dan ada satu dimuseumkan di Surabaya,
Di situ pernah kami masuk. Dia lihat, sungguh miskin negeri ini. Kalau hanya 2 peralatan perangnya, kapal selam tempur seperti ini, kalau hanya 2. Ya. Sementara luas wilayah maritim negeri ini terbentang dari Sabah sampai Merauke. Ya. Yang perlu diamankan begitu luasnya, kemudian ya peralatan untuk menjelajah di bawah laut ini hanya 2, sangat sedikit. Nah, pertanyaannya kemudian, bolehkah nanti untuk mengupayakan peralatan perang? Kalau kasnya pemerintah itu nihil, susah diharapkan, karena ini harganya tidak sedikit. Kalau diambilkan dana dari Badan Amil Zakat Nasional untuk mengupayakan ini, boleh tidak? Ya, boleh tidak? Ini itu termasuk kajian yang harus disepakati oleh ulama. Kalau melihat pendapatnya Al-Malikiyah ini, cenderung membolehkan. Kenapa? Laskar jihad yang ada di Indonesia, tentara-tentara kaum muslimin yang ada di Indonesia ini tidak lagi bermasalah kesejahteraannya, oleh karena sudah dianggarkan oleh negara. Yang masalah sekarang ini peralatan perangnya. Peralatan perangnya itu yang sangat-sangat terbatas ketimbang dengan jumlah personil yang ada, dan luas wilayah yang diamankan itu yang tidak berimbang. Personil cukup, tapi peralatan yang jauh dari cukup. Bolehkah dana dari Basnas ini dialihkan sebagian untuk mengupayakan peralatan perang ini, dengan dalih bahwa itu diambil dari pos fisabilillah? Nah, tentu ini yang menjadi kajian menarik, ya. Wa ya'ta'u jasusin yatajassasu ala al-adwi, dan juga boleh memberikan intelijen agar mereka mengintai musuh untuk kita. Jadi intelijen pun itu boleh dikasih. Menurut Al-Malikiyah, ya, ini intelijen yang mata-mata itu, ya, mata-mata. Bahkan di sini disebutkan musliman kana au kafiran, orang Islam ataukah orang kafir. Nah, jadi ini sudah jauh, sudah mulai jauh keluar pendapatnya Al-Malikiyah. Jadi musliman kana au kafiran, apakah intelijen yang dipasang oleh pemerintahan Islam itu ya, orang Islam atau orang kafir? Karena memang dalam sejarah itu terkadang direkrut orang kafir menjadi intelijen oleh karena kepentingan tertentu, dan yang bersangkutan itu betul-betul kejujurannya bisa dipegang. Belum Islam tapi jujur, itu jauh lebih baik daripada orang Islam yang munafik. Orang Islam yang munafik akan menghancurkan Islam. Tapi orang kafir yang jujur, ini bisa diangkat intelijen, menjadi intelijen oleh kaum muslimin untuk membantu kaum muslimin. Nah, sekarang yang seperti itu boleh diberikan zakat, boleh diberikan santunan dari zakat, bukan karena miskinnya, bukan, tapi karena tugasnya sebagai intelijen.
Nah, menurut Al-Malikiyah itu boleh. Padahal kalau kita pikir Rasulullah sudah mengatakan yang namanya zakat itu tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Jadi agniya kaum muslimin, fuqaraihim fuqara kaum muslimin. Bagaimana kalau orang kafir? Nah, ini Al-Malikiyah ya, membolehkan orang kafir dalam hal ini. Kenapa? Karena orang kafir yang dimaksud di sini betul dia digaji, tapi manfaatnya itu untuk kaum muslimin. Ya, manfaatnya untuk kaum muslimin. Nah, jadi wajaza ba'du syafi'iyah, sebagian ulama Syafi'i juga membolehkan ayyashtariya minaz zakati as-silaha, membeli ya persenjataan dengan menggunakan harta zakat, wa alatil harbi, dan peralatan perang, wa tuj'alu waqfan, dan itu nanti dijadikan sebagai wakaf, yasta'miluha al-jusatu, yang akan dipergunakan oleh para laskar-laskar bala tentara, summa yaruddunaha, kemudian mereka mengembalikannya. Artinya setelah dia pakai dia kembalikan. Itu milik negara, bukan milik tentara. Mereka dikasih ketika mau berangkat jihad. Kembali dari jihad harus letakkan senjatanya, kembalikan ke negara. Jadi itu milik negara. Walam yujzihi al-Hanabilah, tapi al-Hanabilah tidak menerima. Hal itu tidak dibenarkan oleh al-Hanabilah. Jadi beda pendapatnya Al-Malikiyah dengan ba'du asy-Syafi'iyah. Wa zahiru sani sa'ir fuqaha, dan yang jelas atau pendapat yang jelas dari para ulama fikih, ulama fikih yang menyampaikan pendapatnya. Kenapa? Karena qasaru sahma sabilillahi alal gusat. Mereka membatasi bahagian sabilillah hanya pada al-gusat. Ya, orang-orang yang ikut perang, orangnya, bukan peralatannya, bukan kendaraannya, bukan apanya, bukan orangnya. Menurut yang membatasi pemaknaan fisabilillah. Awil gusat wal hujjat. Ya. Kalaupun dia mekarkan fisabilillah itu hanya sampai pada al-hujjat, orang-orang yang berangkat menunaikan ibadah haji. Ya. Orang yang berangkat menunaikan ibadah haji kan tinggalkan kampung halamannya. Ya. Keberangkatannya itu di jalan Allah, katanya. Kalau itu boleh dikasih zakat. Ya. Orang-orang yang berangkat menunaikan ibadah haji itu boleh dikasih zakat karena itu fisabilillah. Al-Hanabilah ya, lebih cenderung memberikan zakat itu kepada orang yang berangkat ke tanah suci menunaikan ibadah haji, nah, ketimbang dengan ini untuk perlengkapan perang, alat-alat perang, kendaraan perang, amunisi dan sebagainya. Annahu la yajuzu as-sarfu minhu fi hadzal darb, karena sesungguhnya dia tidak boleh
as-sarfu minhu, menyalurkan zakat, menyalurkan dana dari zakat pada bentuk yang kedua ini. Wa wajhuhu la annahu tamliku fihi, dan pandangannya, ya, menurut pandangannya, annahu la tamlika fihi, karena orang itu tadi ya, tidak ada kepemilikan baginya. Au fihi tamlikun li ghairi ahli zakat, ataukah ia memiliki kepemilikan, ada kepemilikan bukan pada ahli zakat. Kalaupun dia diberikan, maka statusnya bukan sebagai ahli zakat, bukan sebagai mustahikus zakat. Ya, berikan santunan tidak apa-apa, tapi jangan korek-korek hartanya zakat. Diambilkan dana dari baitul mal boleh, tapi jangan zakat. Karena zakat itu ya pendistribusiannya sudah digariskan. Ya. Lalu pemaknaannya fi sabilillah menurut mereka itu terbatas. Apa yang dipahami oleh masa Nabi dulu, maka itulah paling jauh pada masa sahabat. Kalau tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh sahabat, mereka tidak berani untuk melakukan sesuatu yang berbeda praktik Nabi dan sahabat Rasulullah. Itulah sehingga sangat sempit cara mereka memaknai. Atau kama qala Ahmad, atau sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, li'annahu lam yu'ta, orang itu tadi tidak boleh diberikan az-zakata zakat. Annahu lam yu'ta az-zakata li ahadin wa huwa ma'murun bi ita'iha, sementara diperintahkan untuk memberinya. Jadi ini Imam Ahmad bin Hanbal berbeda pendapatnya dengan Imam Malik, atau dalam hal ini Al-Malikiyah wa ba'du Syafi'iyah. Ya. Kalau Imam Ahmad cenderung lebih sempit memaknai fi sabilillah. Kalau Al-Malikiyah dan ba'du Asy-Syafi'iyah itu lebih luas, lebih lebar. Ya. Dan sepertinya pendapat Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah inilah yang diperpegangi oleh kebanyakan ulama al-mu'asir, ulama-ulama kontemporer. Ya, sehingga zakat itu pendistribusiannya betul-betul bisa menyentuh semua elemen umat dan bisa mengakses hal-hal yang mendesak, yang menjadi kebutuhan atau kepentingan umat ini dari berbagai aspek. Nah, tentunya diprioritaskan aspek yang terkait dengan keamanannya, kedaulatan negeri, kedaulatan kaum muslimin, dan kebebasan kaum muslimin untuk menjalankan ajaran agamanya. Nah, insyaallah nanti kita lihat lagi ad-darbus salis, ya, al-hujjat, ya, seperti apa lagi perselisihan pendapat ulama tentang haji ini. Ya, apakah betul orang yang berangkat haji itu bisa mendapatkan santunan zakat, ya, perbekalannya menuju ke tanah suci? Nah, kalau ini disepakati, habis nanti harta zakat itu diambil oleh jamaah haji. Ya. Nah, tentunya kalaupun ini disepakati, itu hanya bisa diambilkan dari pos fisabilillah sedikit.
namun ya melihat kondisi sekarang ini sepertinya tidak tepat ya. Sebelum kita baca ini sudah bisa dibayangkan sepertinya tidak tepat ya. Orang-orang yang berangkat haji disantuni dana zakat, justru mereka diminta untuk berzakat. Kenapa? Ya, orang sekarang ini antri mau berangkat ke tanah suci, saking banyaknya orang yang sudah banyak uangnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman sabita. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hibban mursalin wa amal malaikatil muqarrabin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa billahi taufiq wad da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أين الشال؟ الشال فين؟